Perkenalkan, ini dari acara Lambe Yodi yang pertama kali dari acara Yagi Ista. Di sini kami memiliki narasumber ternama yang terkenal sebagai Tri Masketir di antara kami karena beliau salah satu dari 3 orang pendiri SCSC yang ada di IST Akrib, terutama di HMTG Gaya. Kalau boleh tahu, benar Bang? Abang adalah salah satu dari 3 orang itu, Bang? Bisa dibilang enggak juga sih, soalnya masih banyak juga orang yang berperan di angkatan-angkatan saya juga. Bukan Ternyata disebut Tri Masketir ya, memang sih dulu memang ada julukan Tri Masketir sih, karena kita bertiga-tiga terus. Ya karena kita dekat dari awal yang bertiga-tiga gitu kan. Jadi ya sebutnya kita selalu bertiga-tiga ini mungkin ya yang paling terlihat ini ya kita bertiga yang sebagai untuk menonjol banget lah di dalam organisasi HMTG itu gitu. Jadi makanya kita ini disebutnya Tri Masketir. Nah, untuk sebelumnya Bang, ingin bertanya juga, kan gagasannya tuh banyak dari orang-orang lain juga ya. Kalau boleh tahu, menurut Abang nih, awal mulanya bisa sampai Abang menarik gitu loh, bisa menerima gagasan mereka gitu. Apakah gagasan itu keluar dari angkatan sendiri atau dari pengurus-pengurus himpunan pada masa itu, atau dari mana gitu Bang? Bisa diceritakan gitu? Oh, dulu sih gagasan-gagasan awalnya sih sebenarnya karena kita kan dulu kan emang ya kita akuin lah kita masih kekurangan lah dalam hal pelajaran geologi gitu kan. Makanya kita ngajakin angkatan-angkatan atas untuk saling sharing ilmu lah ibaratnya gitu kan. Gimana sharing ilmu ini kita nggak taunya di bidang apa nih. Misalkan dulu karena kita masih bego-bego gitu ya, dibilangnya bego lah, masih belum mengetahui apapun tentang geologi dari semester 1 sampai semester 3 tuh ya kita hanya tahu sedikit-sedikit aja. Kita makanya kan untuk saling sharing lah, berbagi. Nah kita ngomong nih, ada yang gagasan gimana kita ngadain yang namanya sharing ilmu lah ya, adanya malam-malam aja lah ya, sambil santai aja gitu, serius tapi santai gitu ya. Kita manggil angkatan yang atas-atasnya yang lebih udah senior lah daripada kita, gimana Bang mau nggak untuk ngisi acara di sini, ini untuk acara ini. Alhamdulillah dari gagasan kita itu ya dapat responnya positif dari angkatan-angkatan atas. Mereka mau mengajari kita ya, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kita ya untuk gimana caranya kita agar bisa ini berbagi ilmu ya, kita ngadain sharing ilmu kayak gitulah gitu. Pertanyaan pertama nih Mas, dari warga IST Akrib nih, pertama, siapa pelopor awal terbentuknya SM Yagi Ista? Nah itu Mas. Pelopor ya? Iya, pelopor. Iya. Pelopor sih ya mungkin bisa dibilang kita bertiga gitu. Karena kita yang kita bertiga ini ya dulu berpatokan apa ya, ilmu dan ilmu sih gitu. Karena ya dulu kita berpatokannya tuh kita usahakan ilmu biologi gitu. Jadi ya gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih seperti kampus-kampus yang ada di luar sana gitu maksudnya. Itu semua di latar belakangi merasa kurangnya ilmu gitu ya Mas. Pantas Mas tidak positif. Terima kasih Mas, jawaban yang pertama itu tadi sangat membantu itu. Ya jawabannya itu ya 3 orang tadi, Tri Masketir sebagai pelopor utama karena diciptakannya karena akan haus ilmu. Nah, setelah kita tahu siapa pelopornya, ini pertanyaan kedua Mas. Alasan bentuknya SSI Yagi Ista itu kenapa mau membentuk itu loh SSI Yagi Ista sampai niat banget gitu loh, selain haus ilmu tadi? Gini ya, awal mulanya ini tuh jadi masa lalu lah ya. Ini tuh kan SSI Yagi itu kan resminya tuh di tahun 2014 kan. Iya. Nah di 2013 itu kita mengalami yang namanya masa kelam, dimana himpunan ini nggak bisa bangkit untuk mengadakan suatu acara, dan kita nggak bisa, ruang gerak kita ini semua ruang gerak
kita dibatasi oleh dosen-dosen lah. Dan kita sempat berpikir sebenarnya program kita untuk mengadakan SMIA gitu pada saat di tahun 2013 apa ya kalau nggak salah, dulu tuh sempat ngomong aja itu di tahun 2013, masih pada zamannya 2010 dan 2011 yang memegang himpunan. Pada saat itu kita tuh udah ngegerakin gimana caranya mau SMIA gini. Nah pada saat itu kita terinspirasi juga dari yang namanya kampus tetangga juga sih, tetangga jauh lah. Nah kita sering waktu itu pernah kita main ke kampus mereka mengikuti satu acara itu kalau nggak salah 9 orang atau 7 orang. Di situ mendengarkan penjelasan ilmu dari seorang disebutnya apa ya, seorang maestro pada sedimentologi gitu, seorang maestro lah dia tuh, yaitu Pak Andam Bahtiar, itu ahli sedimentologi. Iya. Pak Andam Bahtiar ya. Nah kita ngelihat dari cara pemahamannya, dari cara penjelasan seorang Pak Andam Bahtiar, kok simple ya, ternyata geologi ini enak loh dipelajari. Nah, luar kok bisa ya manggil materi luar, kok kampus kita kenapa nggak bisa? Disitulah mulai adanya obrolan dari kita. Makanya ingin ngebentuk SMIA gitu ya di situ. Tapi pada saat itu sempat di 2010 dan 2011 yang megang tuh, pada saat itu ketuanya kalau nggak salah tuh Mas Yoni deh, dan wakilnya tuh Mas Abdullah Fikri. Nah niatnya mau kita bukan Kahim, itu pada saat waktu mau pertama kali niatnya mau ngebentuk itu masih kita godok balik, masih kita godok gitu, masih belum fix itu. Nah niatnya mau menjadikan mereka berdua kandidat ini karena kan mereka berdua ini kan salah satu mereka berdua itu mereka tuh adalah perwakilan AMTG di Perimagi seperti itu. Jadi mereka lebih paham, lebih punya koneksi keluarnya ketimbang kita yang ada di dalam, seperti itu maksudnya. Oke, paham. Nah, menargetkan mereka berdua untuk menjadi ketua dan wakil ketua untuk SMIAGI, ternyata rencana kita masih belum bisa berjalan gitu. Iya. Dan akhirnya berjalannya tuh pada saat setelah masa-masa kelam AMTG yang nggak bisa berbuat banyak untuk membuat acara atau apapun. Nah makanya kita disitulah mulai minta bantuan ke angkatan 2012. Mungkin bisa disebut juga Mas Joko ya sebagai ketua pertama kan. Iya, ketua pertama. Makanya di situ kan Mas Joko tuh sebagai ketua pertama. Makanya kita menggerakkan angkatan 2012 ini sebagai penggerak ataupun sebagai yang melaksanainya, biarkan dan kami bertiga 2011 ini sebagai yang ada di belakang mereka. Tapi nama kami juga tercantum sebagai anggota seperti itu. Jadi gimana caranya kita bisa nambah ilmu lagi, kita bisa memanggil pemateri luar, kita dapat ilmu yang sebanding dengan kampus-kampus yang ada di luar. Caranya kita membentuk inilah wadahnya SMIAGI seperti itu. Ya. Jadi itulah sejarahnya kita, gimana sih membentuk SMIAGI, kenapa kita pengen membentuk SMIAGI, seperti itulah awal sebenarnya itu. Karena kita berpikiran jangan sampailah adik-adik kita ini mengalami nasib yang sama seperti saya, tentunya seperti kita lah, seperti yang dirasakan oleh angkatan 2011. Kita mau dapetin ilmu tuh susah gitu, seperti itu. Makanya kita berpikiran, oke lah, kita buka jalur ini, nggak masalah. Yang bersakit-sakit kita terlebih dahulu nggak masalah. Tapi untuk adik-adik kita jangan sampai mengalami hal yang sama seperti kita juga yang kita rasakan. Karena abang-abang sudah sampai kayak gitulah semua dulu, kami sekarang merasakan angin segarnya lah gitu.
kami bisa ada komunikasi sama orang luar, bukan komunikasi yang kayak telepon-telepon doang, maksudnya tuh ada akses lah gitu buat kerja Ya, sama syukurlah. orang. Baiklah, langsung aja Bagus, Bang. bagus, Ini bagus, bagus. hebat lagi. Ini Oke, lanjut. tahu nih Bang, di Kaliku kayak mana SMIA gini terbentuk. Terus kita udah tahu nih gimana sulitnya, alasannya terbentuk. Nah, setelah SMIA gini terbentuk, acara apa nih yang Abang langsung buat itu acara pertama lah gitu. Untuk ibaratnya mensyukuri kalau SMIA gini terbentuk, acara apa pertama diadakan gitu. Waktu itu tuh acara pertama SMIAGI itu peresmian SMIAGI yang dihadiri oleh Pak Saiful, terus Pak Awang. Itu tuh dalam bentuk seminar kalau nggak salah. Dan satu lagi tuh ada 3 orang pemateri itu. Satu lagi siapa gitu Pak? Siapa saya lupa. Itu kita bentuk seminar. Itu pertama kalinya kita bentuk acara seminar sih. Iya. SMIAGI. Itu Dan peresmian juga SMIAGI. Pembicara alhamdulillah kita dapat dari luar. Pak Saiful itu beliau tuh seorang yang ahli di bidang migas. Terus Pak Awang Satyana itu orang yang ya kenal lah. Awang Satyana itu siapa? Beliau tuh siapa gitu. Beliau kan seorang yang menulis di Facebook, sering posting ilmu-ilmu geologi lah. Dan beliau juga orang yang aktif di bidang migas, di bidang tektonik. Mungkin bisa dibilang beliau tuh orang yang ahli di bidang tektonik juga gitu. Kitanya juga memang berinisiatif, kita pengen nih dapat ilmu yang bagus dari pemateri yang bagus. Dan itu dan salah satu caranya seperti itu, kita ngadain yang resmiin, manggil pemateri yang bagus, yang dari luar, yang berkelas lah. Dan alhasil meskipun kita kagak ngerti apa yang diomongin dan kita tetap kita bangga. Aduh. Pada saat itu memang kita nggak ngerti. Oh ternyata setelah kita memahami geologi semester tua lah ya. Oh ternyata yang waktu itu diomongin itu seperti ini. Oh ternyata ini tuh seperti ini. Oh seperti itulah. Pada saat itu kita memang nggak ngerti dan kita tetap bangga walaupun meskipun kita nggak ngerti gitu. Ya memang seperti itu. Geologi itu memang nggak bisa dipahami secara langsung, memang dia tuh dinamis sih, konsep yang dinamis, dia selalu berubah tiap saat dan tergantung orang yang berpikirnya juga gitu, tergantung orangnya juga sih. Mau mikir atau enggak ya gitu. Iya. Oke, terima kasih Bang, kami jadi tahu nih apa acara pertamanya, ternyata langsung bawa semua pemateri luar ya ternyata Bang. Oke, Iya. ini Bang, pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan sampai ke adik-adik abang semua sekarang Bang, banyak yang nanya nih sebagai member SMIAGI, kenapa PD warna kuning? Padahal bisa hijau gitu. Warna kuning kan belum ada lah, ada yang PDH tuh yang warna kuning gitu kan. Iya. Di kampus tuh. Nah itu pertama. Yang kedua, kita juga pengen berbeda dari SMIAGI yang lain, kampus-kampus yang lain gitu. Jadi kita mengambil warna yang mencolok lah, jangan sampai warna-warnanya tuh sama lah. Dan mungkin juga terinspirasi juga pada saat itu masa-masa kita lagi masa-masa gelap, kelam. Jadi kita mengambil warna yang cerah agar kita lebih, semoga SMIAGI ini bisa lebih cerah lagi lah, gitu maksudnya seperti itu. Enggak sih. Pertanyaan selanjutnya, Oke, siap apa lagi? Atau arti dari campaign untuk Indonesia itu loh Bang, yang kalau dibilang SMIAGI untuk Indonesia. Nah, dari mana awal mulanya Bang? SMIAGI kita ini siap membumi untuk di Indonesia seperti itu. Siap, iya Bang. Tapi mendukung kan Bang jargon kayak gitu? Oh, saya sangat mendukung jargon seperti itu ya. Kalau memang untuk SMIAGI kita ini untuk membumi untuk di Indonesia ya saya sangat mendukung. Ini Bang, pertanyaan Bang. Oke. Sejak awal terbentuk, apakah ada suatu pedoman tertentu atau hal terkait bagaimana menjaga kualitas suatu organisasi SMIAGI ISTA itu sendiri? Atau itu hanya melihat perkembangan dan kondisi organisasinya? Mungkin saya jawab gini ya. Untuk acuan atau pedoman sendiri sih dari kita nggak ada. Itu karena kita berpatokan waktu saat itu untuk organisasi ini bagus. Gimana caranya bagus? Itu caranya ningkatin, mau nggak kita untuk maju bareng bersama gitu Mas. Dalam artian ngerti nggak? Kita maju bersama.
kalau emang maju satu ya kita maju semua, tapi kalau kita nggak maju ya udah nggak usah maju gitu. Udah seperti itu. Jadi pasti yang gua ya, jadi yang satu hal yang selalu saya sering ngomongin juga ke pengurus kemarin juga, jiwa Spartannya itu wajib ada dimanapun kita, siapapun kita, ketemu sama siapapun, jiwa Spartan itu harus ada. Karena dari hal tersebut itu jiwa Spartan itu dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih baik lagi lah, maksud saya seperti itu. Jiwa-jiwa Spartan tuh untuk hal yang lebih baik gitu, menjaga SMIAG agar lebih bagus, terus juga kiat-kiatnya juga agar organisasi kita bisa lebih baik lagi, seperti itu. Jiwa Spartan itu dibutuhkan karena bisa menjaga apa yang menjadi cita-cita kita bisa kita lakukan, dan kita tidak akan merasakan apa yang namanya ya, kalau misalkan merasakan namanya lelah, pasti lelah, capek. Benefit yang kita dapatkan dari dari SMIAG sendiri pun ya memang dibilang membuang waktu, tapi apa yang kita dapatkan? Kita banyak koneksi, kita banyak link, kita banyak ilmu, itu yang kita dapatkan dari organisasi SMIAG ini. Seperti itu sih. Iya, Pak. Jadi kiatnya sih, kiat kalau menurut saya kiat untuk suatu organisasi itu bisa berjalan dengan baik, gimana caranya seorang ketua bisa membawa bawahannya itu menuju yang baik aja. Ketika ketuanya dia nggak bisa menggerakkan ataupun dia memiliki daya tarik yang bagus atau karismatik yang baik, itu akan menjadi itu akan menjadi suatu problem. Tapi ketika ketua ini memiliki orang yang memegang salah satu orang yang bisa ngegerakin, ibaratnya gitu, seorang penggerak anak-anaknya ini, insya Allah bisa semua. Seperti itu sih. Berarti semua itu tergantung dari anggota di dalamnya lagi ya, Bang? Iya. Kalau memang anggotanya mau maju bareng-bareng ya kita bisa maju bareng-bareng. Baiklah Bang, ini ada pertanyaan terakhir. Tadi mungkin udah disinggung juga tadi di jawabannya nomor 7 tadi. Cuman ini saya tanyakan lagi lah biar Abang perjelas gitu. Apa aja ini benefit dari bergabung dengan SMIAG kita ini, atau keuntungan lah. Kalau keuntungannya kalau boleh juga kekurangan kalau kita masuk SMIAG itu juga nggak apa-apa Bang. Tapi kan pasti banyak keuntungannya lah. Boleh lah Bang sebut. Kalau saya bilang masuk ke dalam suatu organisasi itu saya akan merasakan kerugian. Pertama, kerugiannya akan merasakan kerugian di waktu, kalian nggak bisa punya waktu untuk sendiri atau segala macamnya lah. Kerugian waktu, kerugian di uang juga, tenaga, capek segala macam, pemikiran juga capek. Tapi semua kan akan berbalas. Iya, dengan adanya kita mengikuti satu organisasi, keuntungan yang akan kita dapatkan ya itu satu, koneksi, dua, ilmu, yang ketiga tuh banyak lah, nggak serta merta kita cuma apa sih keuntungannya ini enggak. Pemikiran kita nanti ketemu banyak orang pasti lebih luas lagi, banyak koneksi, pemikiran kita, terus wawasan kita lebih luas tentang ilmu geologi itu apa, tentang karakter orang itu seperti apa. Jadi organisasi SMIAG itu enggak serta-merta yang geologi aja nih enggak kayak gitu. Kita juga bisa memahami karakter orang di organisasi itu seperti apa, itu bisa kita pahami dari kita masuk organisasi seperti itu. Itu sih. Jadi kalau bisa dibandingin antara benefit dengan kerugian gitu, kalau menurut saya lebih banyak keuntungannya ketimbang kerugian yang kita miliki gitu. Jadi keuntungan tuh bukan serta merta berbicara uang ya. Iya. Keuntungan itu banyak kok. Kita memiliki sahabat, teman dari luar, terus kita memiliki ilmu yang bermanfaat juga dari teman-teman yang dari luar gitu. Itu satu keuntungan yang besar kalau menurut saya sih. Karena menurut saya kalau kita nggak masuk ke SMIAG ataupun nggak mengikuti organisasi, merugilah orang tersebut. Jadi mungkin dia punya banyak waktu
tapi ya, kehidupan perkuliahan dia itu hanya monoton aja. Kalau ingin menghidupi organisasi, hidupilah organisasi tersebut, jangan mencari hidup di dalam organisasi tersebut. Intinya seperti itu. Oke, siap Bang. Mungkin itu pertanyaan dari kami Bang, tapi sebelum acara Alam POD ini kita tutup nih Bang, ada pepatah dari Abang itu loh buat kami semua gitu loh, penyemangat bagaimana agar kami ke depannya tuh bisa menjadi lebih baik lagi dan menjalani ke depannya. Kalau kata-kata saya ya kalian, perjuangan kita sebagai pendiri itu lebih mudah. Karena apa? Kita hanya mendirikan aja. Yang berat tuh kalian yang meneruskan. Gimana caranya kalian harus membangun itu. Nah, caranya tingkatkan semangat kalian berorganisasi, lawan rasa males. Terus satu hal sih, tingkatin lah kedisiplinan dan jiwa Spartan kalian. Jangan redupin jiwa Spartan, karena jiwa Spartan itu jiwa yang pantang menyerah. Menurut saya seperti itu. Jadi dulu pada saat kita mendirikan SMA gini ya, kita berjiwa-jiwa Spartan sih. Kita kesana kita kemari. Jadi kita lebih enak aja untuk mendirikan organisasi juga, seperti itu sih. Siap Bang. Intinya pantang menyerah ya Bang. Yap, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bang atas semua saran-sarannya dan masukan-masukannya.